Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauza Afida, NIM 1917202093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 26 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Visit Suharti, SE SYME. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri, badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 26. Terdapat pengecualian PPh pasal 26 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Selanjutnya, pemotong pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, BUT. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Selanjutnya, tarif pajak pasal 26. Yang pertama, tarif 20% atas jumlah bruto dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait dengan penggunaan aset, insentif berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkala, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Yang kedua, tarif 20% dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Selanjutnya, tata cara pemotong, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotong PPh pasal 26 rangkap 3, yaitu untuk lembar pertama wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemotong. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP atau kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, pengecualian pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk yang pertama, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha, bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, subjek PPh pasal 26.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk WPLN. Yang pertama, individu yang tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Yang kedua, individu yang tak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa walau pengusaha digital tak didirikan atau berada di Indonesia, tak menjalankan usaha berdasar BUT, tetap termasuk ke dalam subjek PPh pasal 26. Selanjutnya, objek PPh pasal 26. Penghasilan yang dibayarkan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan, jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai pajak penghasilan pasal 26. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.